Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Safa Tasya Kamila dengan NIM 22613112. Saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh Islam untuk penugasan Islam Ulil Albab kelas L yang diampu oleh Bapak Fajar Fandi Atmaja. Di sini saya mengambil salah satu contoh tokoh Islam yang bernama Ibnu Sina. Seperti yang kita ketahui semua, Ibnu Sina ini dikenal sebagai Avicenna di dunia barat, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia. Ia juga merupakan seorang penulis yang produktif yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, dia itu adalah bapak kedokteran modern. Nah, Ibnu Sina ini lahir pada bulan Safar 370 Hijriah atau Agustus 1980 Masehi di desa Afsanah, Bukhara, Uzbekistan. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Sitarah, merupakan keturunan Persia. Karena itu, ketika Ibnu Sina masih kecil, masih remaja, dia sering menulis puisi dan isai dalam bahasa Persia. Ibnu Sina memang telah memperlihatkan kecerdasan yang luar biasa sejak kecil. Selain mempunyai kemampuan analisa yang berpikir yang tajam, Ibnu Sina juga dikenal mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Orang tua Ibnu Sina mulai memberikan pendidikan agama dan logika elementer sejak Ibnu Sina itu masih berusia 5 tahun. Pada usia 10 tahun, Ibnu Sina telah hafal Al-Quran. Dia juga belajar ilmu fikih dan ilmu-ilmu syariat. Kemudian, tidak hanya mempelajari ilmu agama saja. Setelah menguasai ilmu teologi, Ibnu Sina mulai terjun ke dunia filsafat hingga umur 16 tahun. Ibnu Sina juga berguru kepada Abu Abdullah An-Nakli dan belajar kitab Izaguji dalam ilmu logika dan berbagai kegiatan Euclides dalam bidang matematika. Setelah itu, dia belajar secara otodidak dan menekuni matematika hingga dia berhasil menguasai buku Al-Majiz karangan Ptolemeus serta menguasai disiplin ilmu pengetahuan alam. Sering sekali soal-soal ilmiah yang tidak dapat diselesaikan oleh gurunya, dia mampu menyelesaikannya. Di sini membuktikan bahwa semangat belajar Ibnu Sina itu tidak berhenti di bidang teologi dan matematika saja, karena dia juga mempelajari ilmu kedokteran kepada gurunya, gitu ya. Nah, jadi nggak heran ketika dia masuk ke usia 16 tahun, Ibnu Sina itu telah menjadi pusat perhatian para dokter sezamannya. Mereka sering menemuinya untuk berdiskusi perihal penemuan dalam bidang kedokteran. Pada usia yang sama, dia dapat menyembuhkan penyakit yang diderita Sultan, sehingga dia diberi hak istimewa untuk menggunakan perpustakaan besar miliknya. Oke, nah selanjutnya di sini ada penemuan nih. Nah, salah satunya itu kan banyak banget penemuan oleh Ibnu Sina. Nah, di sini saya ambil salah satunya itu dalam bidang kedokteran ya. Jadi dia itu telah menemukan cara pengobatan gitu ya. Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke bawah kulit. Kemudian apa sih penyakit-penyakit apa yang mudah disembuhin beliau begitu. Pertama tuh ada penyakit dalam. Nah, Ibnu Sina itu juga bisa nih membedakan antara mulas pada ginjal dan mulas pada lambung. Dia juga mampu membedakan antara peradangan paru-paru dengan peradangan pada selaput otak. Dia adalah orang yang pertama kali mendiagnosa secara akurat antara peradangan pada paru-paru dan pembengkakan pada hati. Nah, selain itu dia juga orang yang pertama kali berhasil mengobati kram pada perut yang disebabkan faktor psikologis. Yang kedua, ada penyakit ginjal dan saluran kencing. Ibnu Sina ini menjelaskan tentang gangguan pada saluran kencing akibat penumpukan zat kapur, dan dia tuh mampu membedakan antara batu pada saluran kencing ini dengan batu ginjal. Oke, nah kemudian ada penyakit sistem saraf nih. Ibnu Sina menjelaskan tentang keadaan yang terjadi pada orang yang mengidap penyakit saraf. Dia membedakan antara kelupaan syaraf wajah yang disebabkan oleh pengaruh otak dan yang disebabkan oleh pengaruh anggota badan tersebut. Dia juga menjelaskan tentang tidak berfungsinya otak akibat penumpukan darah di dalamnya. Yang terakhir ini ada penyakit kejiwaan. Ibnu Sina ini memiliki cara pengobatan yang efektif dalam menangani benturan kejiwaan yang diakibatkan berbagai sebab.
Ibnu Sina juga memberikan nasihat agar melakukan pengobatan dengan cara-cara psikologis untuk mengobati semua jenis penyakit secara umum. Oke, nah di sini dapat kita simpulkan lah ya bahwa banyak sekali bahwa Ibnu Sina ini sangat berperan nih dalam tadi bidang, filsuf, terus ilmuwan, dokter, dalam bidang matematika, ilmu pengetahuan alam, gitu. Kemudian dalam mengobati penyakit-penyakit gitu, tentang filsafat jiwa gitu ya. Terus sebenarnya ada karya-karya Ibnu Sina nih yang telah diterbitkan ya, seperti kitab Al-Qanun atau bisa dikenal sebagai Canon of Medicine. Kitab ini tuh merupakan ensiklopedia dalam bidang kedokteran dan telah diterjemahkan juga di dalam bahasa Latin. Terus ada kitab Arjuzah Ibnu Sina At-Tibiyah ya. Ini kitab kitab yang berupa sajak yang terdiri dari 1.329 bait yang merupakan ringkasan dalam kitab Al-Qur'an. Yang terakhir ada Mawsu'ah Asy-Syifa, itu karya Ibnu Sina yang merupakan ensiklopedia berbagai macam ilmu pengetahuan seperti filsafat, logika, dan ilmu pengetahuan alam. Jadi nggak cuman tentang agama aja kuatnya, tapi di bidang lain pun Ibnu Sina ini mampu menguasainya. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun nggak sengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.